Apa yang terjadi padamu di Indonesia? Di Bandara Internasional Los Angeles, orang tua Emily Harrison tidak mengenali wanita cantik yang berdiri di depan mereka sebagai putri mereka sendiri. Setahun yang lalu, Emily, seorang mahasiswi Amerika dengan berat badan 101 kg, memulai perjalanan ke Indonesia dengan sebuah impian sederhana, ingin mengenakan kebaya yang anggun. Hanya karena impian itulah, dia pernah mendatangi sebuah butik penjahit di kawasan pasar tradisional di Yogyakarta dan menangis di depan cermin. Namun, pertemuan dengan sebuah keluarga Indonesia mengubah takdirnya. Setahun kemudian, saat putri mereka muncul di bandara, orang tuanya berseru, "Siapa Anda?" Kisah tentang keajaiban yang diciptakan Indonesia pada diri seorang wanita kini dimulai. Emily Harrison, seorang mahasiswi hubungan internasional di University of California, San Diego, memasuki usia 19 tahun dengan tinggi badan 170 cm dan berat 101 kg. Setiap kali melihat ke cermin, dia merasa rumit dengan tubuh besarnya. Saat SMA, beratnya hanya sekitar 75 kg. Tetapi ketika masuk kuliah, berat badannya naik begitu cepat hingga dia kehilangan kendali. Di sela-sela jam kuliah, dia terbiasa makan pizza atau hamburger di kantin. Malam harinya, dia bersantai bersama teman-temannya menikmati makanan cepat saji. Sahabatnya, Caitlin, bertubuh ramping seperti model, dan setiap kali mereka berfoto bersama, perbedaan fisik di antara keduanya sangat mencolok. Meskipun begitu, Emily selalu berpura-pura ceria, membuat orang-orang di sekitarnya mengira dia tidak peduli dengan bentuk tubuhnya. Namun, jauh di lubuk hati, rasa tidak aman tentang apakah ini akan baik-baik saja semakin membesar. Hal yang paling menyakitkan baginya adalah tidak bisa menemukan ukuran bajunya di toko pakaian. Saat harus meminta maaf kepada pelayan toko dan melangkah keluar karena ukuran XL pun tidak muat, rasa rendah diri itu terasa sangat berat untuk diungkapkan. Suatu malam, Emily berbaring di tempat tidur sambil menggulir ponselnya, dan jarinya terhenti pada sebuah foto. Dalam foto itu, seorang wanita Indonesia tampak sangat anggun mengenakan kebaya tradisional yang cerah, tersenyum di depan latar belakang kuno, Candi Borobudur. Potongan kebaya yang pas mengikuti lekuk tubuh dengan elegan, rambutnya disanggul rapi dengan hiasan tusuk konde yang mewah. Keanggunan dan kecantikan itu membuat Emily menahan napas. Sejak kecil, dia selalu kagum pada keindahan busana tradisional Asia lewat film-film, dan foto ini memiliki makna khusus baginya. Saat dia melihat unggahan lainnya, citra orang-orang yang mengenakan kebaya terus tertanam di pikirannya. Turis yang berjalan di jalanan Yogyakarta, wanita yang menyesap teh di kafe estetik, atau pengantin wanita yang memukau dalam balutan kebaya pengantin yang dijahit dengan teliti. Setiap foto bukan sekadar tentang mengenakan pakaian, tetapi seperti mengenakan seluruh warisan budaya. Emily tidak bisa memadamkan hasratnya untuk mengenakan kebaya, tetapi dia juga sadar bahwa dengan tubuhnya saat ini, hal itu mustahil. Meskipun begitu, matanya yang menatap layar ponsel tetap berkilauan dengan secercah harapan yang tidak bisa dia lepaskan. 2 minggu kemudian, dia melihat sebuah poster tentang program pertukaran pelajar ke Indonesia yang ditempel di papan pengumuman universitas. Program ini berlangsung selama 1 tahun, memberikan kesempatan untuk tinggal bersama keluarga lokal, host family, dan mempelajari bahasa serta budaya Indonesia. Jantung Emily berdegup kencang. Pada sesi presentasi, profesor yang bertanggung jawab berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih tentang daya tarik Indonesia. Persyaratan pendaftarannya secara mengejutkan tidak terlalu ketat, hanya membutuhkan pengetahuan dasar bahasa Indonesia. Emily, yang sempat belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun di bangku SMA, merasa ini adalah kesempatannya. Dia segera mengambil formulir pendaftaran dan membacanya berulang kali dalam perjalanan pulang. Mungkin ini takdir. Jika aku ke Indonesia, aku akan bersentuhan langsung dengan budaya kebaya yang asli. Siapa tahu, aku juga bisa memakainya. Harapan itu diam-diam tumbuh di hatinya. Emily membawa formulir tersebut ke rumah dan menyampaikan niatnya saat makan malam bersama orang tuanya. Ayahnya, Mike, 52 tahun, adalah manajer proyek di perusahaan IT besar, seorang pria yang sangat logis. Ibunya, Jennifer, 49 tahun, adalah guru bahasa Inggris SMA yang berpengalaman membimbing siswa pertukaran pelajar. Keduanya sangat memperhatikan pendidikan putri mereka dan mendukung banyak keputusannya. Namun, kali ini berbeda. Mendengar perkataan Emily, wajah keduanya langsung mengeras. Ke Indonesia selama setahun sebagai siswa pertukaran? Mike mengernyitkan dahi.
Jennifer menghentikan gerakannya, meletakkan piring dan menatap tajam putrinya. Emily, apakah kamu serius? Suaranya selain terkejut juga mengandung kecemasan mendalam. Emily mulai menyampaikan penjelasan yang sudah disiapkannya, tetapi kalimat ibunya berikutnya membuat hatinya perih. Kamu berencana pergi ke Indonesia dengan tubuh seperti itu? Keheningan menyelimuti meja makan. Jennifer melanjutkan, orang Indonesia rata-rata bertubuh mungil. Jarang ada orang yang memiliki tubuh sebesar kamu. Tidakkah kamu berpikir tatapan orang lain akan membuatmu merasa tidak nyaman? Mike juga dengan tenang menyampaikan masalah praktis. Kursi pesawat, beban bagi keluarga lokal, dan yang terpenting, kesehatan. Bagaimana jika kamu sakit di sana? Sistem medisnya berbeda. Ditambah lagi kendala bahasa. Kata-kata orang tuanya adalah bentuk kepedulian, tetapi setiap kalimat terasa seperti beban berat yang menekan hati Emily. Tapi aku benar-benar ingin pergi, suara Emily bergetar. Aku ingin memakai kebaya, aku ingin belajar budaya mereka. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku pasti akan menyesal seumur hidup. Jennifer menghela napas panjang. Ibu mengerti perasaanmu, tetapi sebagai seorang ibu, ibu harus mengatakan bahwa jika kamu menurunkan berat badan terlebih dahulu baru pergi, kamu sendiri akan lebih nyaman dan terhindar dari rasa canggung. Kalimat ini adalah hal yang paling melukai Emily. Mungkin ibunya tidak bermaksud menyakiti, hanya ingin dia menghadapi kenyataan. Tetapi bagi Emily, kalimat itu seolah menyangkal seluruh keberadaannya. Kembali ke kamarnya, Emily memegang ponselnya lagi. Di layar terdapat foto-foto orang mengenakan kebaya yang indah. Mengapa dia begitu tertarik pada kebaya? Itu bukan hanya keinginan untuk sebuah pakaian. Dalam kebaya terdapat sebuah kesantunan yang tidak dimiliki budaya Amerika. Itu bukan kemewahan yang mencolok atau keberanian yang provokatif, melainkan kecantikan dari dalam inner beauty. Setiap gerakan memiliki keanggunan, mampu mengekspresikan sisi batin pemakainya secara alami. Wanita-wanita berkebaya yang dilihat Emily dalam film-film Indonesia memiliki pembawaan yang elegan, tidak berbicara keras, dan gerakannya lembut saat menyajikan teh. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dengan masyarakat Amerika, yang selalu terburu-buru, selalu mencari perhatian, dan menuntut sorotan. Mungkin jika aku ke Indonesia, aku bisa menjadi versi lain dari diriku sendiri. Bukan hanya masalah bentuk tubuh, tetapi gaya hidupku pun bisa berubah. Air mata menggenang di mata Emily, tapi itu bukan hanya kesedihan. Kata-kata ibunya memang menyakitkan, tapi sekaligus benar. Dengan tubuh saat ini, tidak mungkin bisa memakai kebaya dengan cantik. Namun justru karena itulah dia harus pergi. Jika dia menempatkan diri dalam lingkungan Indonesia, siapa tahu segalanya akan berubah. Keesokan paginya, Emily kembali berbicara dengan orang tuanya. Ayah, ibu, tolong dengarkan aku sekali lagi. Kali ini dia dengan tenang mengutarakan pemikirannya. Hasratnya pada kebaya, keinginan murni untuk belajar budaya, dan yang terpenting, kemauan kuat untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Mike dan Jennifer saling berpandangan. Setelah keheningan yang lama, sang ayah angkat bicara. Baiklah, pergilah. Tapi kamu harus sering memberi kabar. Jika terjadi sesuatu, segera pulang. Sang ibu juga mengangguk enggan. Meskipun ibu khawatir, ini adalah hidupmu. Mendengar itu, Emily akhirnya tersenyum. Hal pertama yang menyambut Emily saat menginjakkan kaki di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah keramahan khas orang Indonesia. Berbeda dengan bandara di Amerika, orang-orang di sini berbincang dengan akrab namun tetap teratur. Setelah menyelesaikan prosedur imigrasi dan mengambil bagasi besarnya, Pak Surya, 48 tahun, seorang manajer perusahaan perdagangan, sudah menunggunya di lobi kedatangan. Beliau mengenakan batik biru tua, memegang papan bertuliskan nama Emily, Welcome to Indonesia. Beliau menyapa dengan bahasa Inggris yang fasih. Senyum ramah itu sedikit menenangkan hati Emily. Dalam perjalanan dari bandara, pemandangan di luar jendela membuat matanya terpukau. Deretan pepohonan hijau yang rimbun, gedung-gedung yang tertata, dan yang terpenting, hiruk-pikuk kota yang penuh warna. Sebuah pemandangan yang sama sekali berbeda dari California, menandakan kehidupan baru segera dimulai. Mobil memasuki sebuah gang di kawasan perumahan, di mana para tetangga saling mengangguk dan menyapa. Mereka tidak tampak terkejut dengan tubuh besar Emily. Sikap menyambut yang hangat itu menyentuh hatinya. Saat dia berdiri di depan rumah keluarga Surya, seluruh anggota keluarga keluar menyambut. Ibu Ratna, 45 tahun, mantan ahli gizi yang kini menjadi ibu rumah tangga, mengenakan celemek dan tersenyum lembut. Kesan pertamanya adalah sosok ibu yang sangat penyayang. Selamat datang, Nak Emily.
ujar Ibu Ratna dalam bahasa Indonesia yang ramah bercampur bahasa Inggris. Putrinya yang berdiri di sampingnya, Tiara, 18 tahun, siswa kelas 12, memiliki tinggi 162 cm dan berat 48 kg. Tubuhnya ramping dalam seragam sekolah, tampak sangat bersahaja. Senang bertemu dengan muka Emily. Aku bisa bahasa Inggris, kalau ada apa-apa tanya aku ya, ujar Tiara fasih. Dari dalam rumah muncul Eyang Siti, 70 tahun, yang tampak sangat bugar untuk usianya, dengan pembawaan yang anggun dan tenang. Sudah jauh-jauh datang, pasti lelah ya nak. Meski kata-katanya bukan bahasa Inggris, kehangatan itu tersampaikan sepenuhnya. Kamar Emily adalah sebuah kamar tidur yang cerah dengan aroma terapi melati yang lembut. Dari jendela, terlihat balkon kecil yang dihiasi tanaman hias. Makan malam hari itu, Ibu Ratna menyiapkan masakan rumahan tradisional Indonesia yang baru pertama kali dicicipi, Emily. Nasi putih, sayur asem yang segar, tempe, dan tahu goreng, serta ayam lengkuas. Meskipun dia merasa porsinya tidak banyak, setiap suapan memberikan rasa yang kaya dan halus di mulutnya, membuatnya tak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Emily bersama Tiara pergi ke sebuah kawasan butik kebaya terkenal di pusat kota, tempat yang selalu dia impikan untuk mencoba kebaya. Setelah berfoto di depan sebuah bangunan kuno yang artistik, mereka masuk ke sebuah butik khusus kebaya. Di dalamnya tergantung deretan kebaya berbagai warna yang memukau. Pemandangan indah itu membuat jantung Emily berdebar kencang. Permasalahan, kebaya mana yang ingin Anda coba? Pelayan toko bertanya dengan ramah. Namun saat pelayan itu mulai mengukur ukuran tubuh Emily, ekspresi wajahnya langsung berubah. Mohon tunggu sebentar ya. Pelayan itu mundur ke belakang, terdengar mereka sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian pelayan itu kembali membawa sebuah kebaya ukuran ekstra besar dengan ekspresi penuh rasa sungkan. Kebaya biasa sama sekali tidak bisa menampung tubuh Emily. Model yang tersedia sangat terbatas. Tiara di sampingnya sudah memilih sebuah kebaya kutu baru motif bunga dan mulai mencobanya. Ibu Lastri, 58 tahun, seorang penjahit berpengalaman dengan jam terbang 25 tahun, adalah orang yang membantu Emily memakai kebaya. Namun, saat Ibu Lastri mencoba membantu Emily memakainya, tangannya terhenti berkali-kali. Maaf, ini akan memakan waktu sedikit lama. Keringat mulai membasahi dahi Ibu Lastri. Memakai kebaya biasanya hanya butuh 10 menit. Tetapi bagi Emily butuh lebih dari 30 menit. Saat mengancingkan kancing-kancing kecilnya, Ibu Lastri jelas terlihat sangat kesulitan. Bahkan kebaya ukuran terbesar itu masih terasa sangat ketat di tubuh Emily, seolah-olah akan pecah. Akhirnya, pemakaian selesai. Saat Emily berdiri di depan cermin, dia tertegun. Bayangan yang terpantul bukanlah dirinya dalam kebaya yang anggun, melainkan bayangan seseorang yang dipaksa masuk ke dalam pakaian yang kekecilan. Kain kebaya itu menekan lemak tubuhnya hingga terasa sakit. Kerahnya pun hampir menghilang karena lehernya yang besar. Di sampingnya, Tiara sudah selesai memakai kebaya kutu barunya, yang pas membungkus tubuh mungilnya. Sangat cantik seolah dijahit khusus untuknya. Setelah membantu Tiara merapikan pakaiannya, Ibu Lastri kembali ke Emily. Biar saya coba rapikan lagi. Beliau mencoba mengatur lipatan kain kebaya itu, tetapi tidak bisa membuatnya tampak luwes. Garis pinggul kebaya itu tertarik terlalu tinggi karena paha yang terlalu besar. Tampak sangat tidak proporsional. Tangan Ibu Lastri terus berulang di posisi yang sama. Sebagai penjahit profesional, beliau ingin hasil yang sempurna. Tetapi bentuk tubuh Emily sudah melampaui batas pengalamannya. Mohon maaf sekali, ini sudah batas maksimalnya. Ibu Lastri akhirnya berkata dengan wajah seolah menyerah. Kalimat itu menusuk dalam ke hati Emily. Pelanggan lain di sekitar juga sudah selesai memakai kebaya dan asyik berfoto. Tidak ada yang butuh waktu lebih dari 30 menit untuk berpakaian. Saat mereka berdua berdiri berdampingan di depan cermin, kenyataan pahit terpampang jelas. Kebaya Tiara tampak seperti lukisan, tinggi kerahnya sempurna, potongan pinggangnya ideal. Dengan tinggi 162 cm, dia tampak semakin anggun, langkah kakinya alami, dan kain batiknya berkibar indah. Sementara Emily, meski kebaya itu menutupi tubuhnya, sama sekali tidak bisa disebut cantik. Kainnya menegang di sekujur tubuh, setiap tarikan napas terasa sesak. Yang terpenting, saat berdiri berdampingan, perbedaan fisik mereka sangat mencolok. Jika Tiara adalah setangkai bunga anggrek yang ramping, Emily seperti pohon beringin yang kokoh. Apakah kalian ingin saya fotokan? Pelayan toko bertanya dengan ceria, tetapi Emily menggeleng.
Dia tidak ingin mengabadikan citra ini. Tiara dengan peka mengajaknya berfoto bersama. Tetapi Emily tersenyum getir dan menolak. "Kamu saja yang difoto, kamu terlihat sangat cantik." Kata-kata itu tulus, tapi sekaligus merupakan bentuk keputusasaan. Saat keluar dari toko, mata Emily sudah memerah. Malam itu, Emily memutuskan untuk menginap di hotel sendirian di pusat kota Yogyakarta daripada di rumah keluarga Surya. Alasannya untuk persiapan tur keesokan harinya. Namun bagi Emily saat ini, itu adalah keberuntungan, karena dia butuh tempat untuk menangis sepuasnya tanpa dilihat siapapun. Begitu masuk ke kamar hotel, air matanya tumpah seperti bendungan yang jebol. Dia jatuh tersungkur di tempat tidur, membenamkan wajah di bantal dan terisak, meski mencoba menahan suaranya. Di ponselnya masih tersimpan foto yang diambil sebelum mencoba kebaya. Wajahnya saat itu penuh harapan dan senyum cerah. Namun kenyataan telah mengkhianati ekspektasi itu sepenuhnya. "Sebenarnya untuk apa aku datang ke sini?" Saat dia mengucapkannya, beban kata-kata itu menggema jauh di dalam hatinya. Kata-kata ibunya melintas di benak. "Jika kamu menurunkan berat badan dulu, kamu sendiri akan lebih nyaman, bukan?" Ibu benar. Ibunya berkata begitu bukan untuk menyakiti, tapi karena sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Di luar jendela adalah pemandangan malam kota Yogyakarta, tapi Emily tidak melihat apa-apa. Hanya bayangan dirinya yang menyedihkan di depan cermin hari ini yang terus terbayang. Apakah impian tentang kebaya harus berakhir seperti ini? 3 hari setelah kejadian itu, Emily memulai kehidupan resminya di rumah keluarga Surya. Pukul 7 pagi, dia turun ke ruang makan. Meja makan sudah tertata rapi. Di atas meja tersedia semangkuk bubur ayam hangat, segelas susu kedelai hangat, sepiring tempe dan tahu bacem, serta beberapa piring kecil berisi lalapan dan acar. Sarapannya di California biasanya adalah sereal dengan susu yang dihabiskan dalam 5 menit, atau pancake dan bacon yang berat. Tetapi di sini adalah suasana pagi yang sama sekali berbeda. Ibu Ratna dengan lembut menata piring dan sendok, Pak Surya membaca berita sambil minum susu kedelai, Tiara dengan seragam rapi memakan suapan demi suapan bubur ayamnya. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang berbicara keras. Mereka hanya dalam diam menikmati makanan. Emily duduk di meja. Eyang Siti tersenyum bijak. "Selamat pagi nak, makanlah pelan-pelan." Emily mengambil sendok dan menghirup bubur ayamnya. Seketika matanya berbinar. Rasanya pas, ringan, dan hangat. Aroma kaldu alami menyebar dari hidung. Rasanya tubuhnya dihangatkan dari dalam. Tempe bacemnya memiliki tekstur lembut dengan rasa manis gurih yang meresap. Lalapan segarnya menonjolkan rasa alami sayuran. Setiap hidangan tidak terlalu mencolok, tetapi secara keseluruhan sangat harmonis. "Apakah ini sarapan harian kalian?" Eyang Siti diam-diam memperhatikan Emily makan. Menjelang akhir makan, beliau perlahan berucap, "Emily, makan adalah cara kita menghargai hidup." Bobot kalimat itu membuat Emily menghentikan sendoknya. Di Amerika, makan mungkin adalah kegiatan yang harus diselesaikan dengan cepat, tetapi di Indonesia berbeda. Suara Eyang Siti, meski tenang, mengandung keyakinan yang kuat. Berterima kasih pada setiap jenis makanan, berterima kasih pada yang memasak, dan setelah itu berterima kasih pada tubuhmu sendiri. Itulah hakikat makan. Emily teringat kegagalannya saat mencoba kebaya kemarin. Dia sempat menyalahkan tubuhnya, menyesal datang ke Indonesia dengan bentuk tubuh ini. Namun kata-kata Eyang Siti memberinya sudut pandang lain. Tubuh bukanlah musuh. Apa yang kamu berikan pada tubuhmu, itulah yang akan dia berikan kembali padamu, tambah Ibu Ratna. Makan di Indonesia mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Makan banyak tidak menjamin kebahagiaan. Makan apa yang dibutuhkan tubuh, itulah kebahagiaan sejati. Tiara juga tersenyum lembut. Dulu aku juga ingin lebih kurus dan mencoba cara diet yang tidak sehat. Tapi Eyang bilang, yang penting bukan tidak makan, tapi makan dengan benar. Eyang Siti menyambung, kecantikan tidak diciptakan dari luar, tapi terpancar dari dalam. Cukup dengan makan secara benar, tubuhmu secara alami akan menyesuaikan diri ke kondisi terbaiknya. Kalimat itu menyentuh hati Emily paling dalam. Dia tidak bisa memakai kebaya bukan karena tubuhnya buruk, tetapi karena dia tidak memberikan nutrisi yang tepat bagi tubuhnya. Aku ingin berubah, Emily berucap tanpa sadar. Aku benar-benar ingin berubah. Aku ingin menjadi cantik, agar bisa memakai kebaya. Eyang Siti mengangguk dalam. Asalkan ada kemauan itu, pasti kamu bisa berubah. Jangan terburu-buru, hargailah setiap hari. Ibu Ratna, dengan pengetahuan ahli gizinya, mulai menjelaskan esensi kuliner Indonesia kepada Emily. Di Amerika,
Perhitungan kalori adalah yang utama, bukan? Tapi di sini, kita mengutamakan keseimbangan bahan, bukan sekadar angka kalori. Emily selalu mengira menurunkan berat badan hanya soal mengurangi kalori. Tetapi penjelasan Ibu Ratna menjungkir balikan pandangan itu. Misalnya, hamburger 1000 kalori dan satu porsi nasi campur Indonesia 1000 kalori. Angkanya sama, tapi pengaruhnya ke tubuh berbeda jauh. Nasi campur terdiri dari nasi, ikan, sayuran, tempe, dan sambal yang menyediakan beragam nutrisi seimbang tanpa membebani pencernaan. Sebaliknya, hamburger berat di lemak jenuh dan karbohidrat olahan, kekurangan vitamin. Tubuh itu pintar. Jika kekurangan nutrisi penting, dia akan terus mengirim sinyal lapar. Itulah sebabnya di Amerika, meski makan banyak, kamu tidak merasa puas lama. Kuliner Indonesia, meski porsinya tidak berlebih, membuat tubuh merasa puas karena semua kebutuhan nutrisi terpenuhi. Mendengar penjelasan ini, Emily merasa tercerahkan, mengutamakan kualitas. Mungkinkah ini rahasia kesehatan orang Indonesia? Akhir pekan, Tiara mengajak Emily jalan-jalan di taman kota dekat rumah. Mereka berjalan di bawah pepohonan yang rindang. Tiara berbisik, "Sebenarnya, dulu aku juga sering merasa tidak percaya diri dengan penampilanku." Pengakuan ini mengejutkan Emily. "Teman-temanku banyak yang matanya besar dan cantik, sedangkan mataku sipit. Tapi Eyang bilang, penampilan bisa berubah, tapi kecantikan batin jika tidak dipupuk tidak akan bisa berkembang." Keduanya duduk di bangku taman. Emily mendengarkan cerita Tiara dengan saksama. "Saat mendengar kakak ingin pakai kebaya, aku merasa itu luar biasa. Kita sama-sama berusaha jadi cantik ya. Aku akan belajar lebih banyak soal budaya tradisional, dan Kak Emily membangun tubuh yang pas untuk kebaya." Dalam kalimat itu, tidak ada persaingan, melainkan rasa solidaritas yang murni. Air mata menggenang di mata Emily. "Terima kasih Tiara." Keduanya berpegangan tangan, memantapkan tekad menuju tujuan baru. 1 bulan kemudian, suatu pagi Emily menimbang badan di kamar mandi rumah keluarga Surya. Ibu Ratna menyarankannya menimbang 2 kali seminggu. Saat angka muncul, Emily menahan napas, 96,20 kg. Saat baru tiba di Indonesia, beratnya 101 kg. Artinya dia sudah turun hampir 5 kg hanya dalam 1 bulan. Dia menimbang ulang, 96,10 kg. Benar. Dia tidak melakukan latihan fisik khusus, hanya makan masakan Ibu Ratna setiap hari dan hidup teratur. Meski dia sering berjalan kaki ke stasiun dan jalan-jalan dengan Tiara di akhir pekan, sama sekali tidak ada olahraga intensitas tinggi. Namun berat badannya turun dengan stabil. Melihat ke cermin, dia merasa garis wajahnya sedikit lebih jelas. Saat dia turun ke bawah untuk melapor, Ibu Ratna tersenyum bangga. Ini adalah reaksi alami tubuh, karena tidak dipaksa, makanya bisa bertahan. Eyang Siti juga mengangguk. Tubuh itu jujur. Berikan hal baik, dia akan membalas dengan kebaikan. Dalam hati Emily, untuk pertama kalinya muncul harapan nyata. Ini bukan sekadar penurunan berat badan sesaat, melainkan hidupnya sendiri yang mulai berubah. Hari di mana dia bisa memakai kebaya dengan cantik mungkin bukan lagi sekadar mimpi kosong. Seiring berat badannya yang terus turun, Emily meminta Ibu Ratna mengajarinya lebih banyak tentang kuliner Indonesia. "Apa rahasianya, Bu?" Ibu Ratna menjawab, "Tidak ada rahasia khusus, hanya makan bahan berkualitas dan secukupnya saja. Tempe, sayur-sayuran, ikan, semua ini yang mengatur tubuhmu." Keesokan harinya di meja makan, Ibu Ratna menyajikan tempe bacem dan sayur lodeh. Awalnya Emily agak ragu dengan aroma santannya, tetapi saat mencicipi, dia terkejut dengan rasanya yang kaya namun tetap terasa segar di perut. Penjelasan Ibu Ratna tidak pernah panjang lebar, selalu langsung pada intinya. Orang Indonesia berumur panjang karena pola makan seperti ini. Eyang Siti mengangguk. "Makanan adalah obat. Akumulasi setiap hari menciptakan tubuh." Dalam proses membantu menyiapkan makan malam, Emily belajar cara membuat kaldu alami dari bumbu dapur seperti lengkuas, serai, dan jahe. Dengan bumbu alami ini, meskipun mengurangi garam, masakan tetap terasa lezat. Rasa alami tanpa penyedap kimia perlahan mengubah selera makan Emily. Makanan cepat saji Amerika yang dulu dia gemari kini terasa terlalu berat baginya. "Tubuhmu mulai mencari hal-hal yang benar," ujar Ibu Ratna. Untuk mengejar perubahan yang lebih besar, Emily memutuskan mulai berolahraga. Ibu Ratna menyarankan berenang. Saat berat badan masih cukup besar, kolam renang adalah tempat paling aman bagi sendi. Pusat olahraga publik di dekat rumah biasanya sepi di pagi hari saat hari kerja. Namun, saat mengganti pakaian renang di ruang ganti,
Tangan Emily gemetar. Baju renang ukuran terbesar yang dia bawa dari Amerika masih terasa sangat ketat. Melihat dirinya di cermin, dia menarik napas dalam. Tidak apa-apa. Tidak ada yang melihatku, bisiknya pada diri sendiri. Namun saat berdiri di pinggir kolam, dia merasakan suasana sekitar berubah. Orang-orang tua dan ibu-ibu yang ada di sana melihat ke arahnya. Tatapan mereka terasa tajam seperti jarum yang menusuk. Tiara yang berdiri di sampingnya berbisik menyemangati. Kak Emily, ada aku di sini. Tapi kaki Emily terasa kaku. Rasa ingin lari seketika muncul. Namun dia ingat kegagalannya di butik kebaya. Saat itu dia juga melarikan diri. Dia tidak mau lari lagi. Memantapkan hati, dia masuk ke kolam. Saat air menyelimuti tubuhnya, ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang dia rasakan di darat seolah menghilang. Dia mulai berenang perlahan dan bertahap tidak lagi mempedulikan tatapan orang-orang. Di dalam air, berat badan tidak jadi masalah. Meski belum banyak berenang, dia sudah terengah-engah. Dia merasa sangat bangga. Meski merasa malu, tapi harapan jauh lebih besar. Di tempat ini aku bisa berubah. Akhir pekan, Tiara ikut berenang bersamanya. Gadis itu berenang dengan lincah seperti ikan. Kak Emily, gerakan tangannya harus seperti ini agar lebih efektif. Tiara mengajarinya dengan sabar. Emily yang awalnya kelelahan setelah 25 meter, setelah 2 minggu sudah bisa berenang 50 meter tanpa henti. Hebat Kak, sudah bisa 50 meter. Tiara bersorak. Senyum itu adalah motivasi terbesar bagi Emily. Saat beristirahat di pinggir kolam, mereka berbincang banyak hal. Soal sekolah, teman, hingga mimpi masa depan. Meski beda kewarganegaraan dan usia, ada ikatan batin yang kuat di antara mereka. Aku harap aku punya keberanian seperti Kak Emily, ujar Tiara pelan. Hah? Kamu bilang aku yang sendirian datang ke negara asing dan mencoba hal baru? Itu sangat mengagumkan, Kak. Emily menggeleng. Dulu aku hanya ingin lari dari diriku sendiri, tapi sekarang tidak lagi, kan? Kata-kata Tiara menyadarkan Emily. Benar, Emily yang sekarang sedang melangkah ke depan. Bukan lari dari masa lalu, tapi menuju masa depan. Di universitas, seorang teman bernama Via, 20 tahun, yang bertugas mendampingi mahasiswa pertukaran, membantunya dalam segala hal. Emily yang awalnya bingung dengan makanan kantin, perlahan mulai terbiasa dengan menu nasi rames. Kombinasi nasi, 2 macam sayur, dan 1 lauk protein adalah pola makan seimbang ideal yang diajarkan Ibu Ratna. Dia juga berteman baik dengan kelompok Via. Jam istirahat menjadi meriah. Emily, hidup di Indonesia sepertinya cocok buat kamu ya, apalagi makanannya. Mereka penasaran bertanya, apakah porsi makan di Amerika benar-benar sebesar itu? Jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Mungkin 3 kali lipat di sini. Jawaban ini membuat semua orang terperangah. Suatu hari Via berbisik, Emily, belakangan ini kamu tampak lebih kurus. Wajahmu jadi lebih tirus. Kata-kata itu membuatnya sangat bahagia. Ini berkat keajaiban Indonesia, jawab Emily sambil tertawa. Berinteraksi dengan mereka memberi Emily sudut pandang baru tentang bagaimana orang Indonesia menghargai kesehatan dan merawat waktu makan dengan teliti. Itu bukan sekadar kebiasaan, tapi budaya. 3 bulan setelah tiba di Indonesia, Emily menimbang badan dan tidak percaya pada matanya. 81,30 kg. Dia sudah turun hampir 20 kg secara total. Di cermin, wajahnya berubah drastis. Dagu berlapisnya hilang, tulang pipinya lebih jelas, lehernya tampak lebih jenjang. Saat melapor ke bawah, Ibu Ratna memeluknya erat. Kamu berhasil bertahan, Emily. Kamu sangat kuat. Eyang Siti juga mengangguk senang. Tubuhmu mulai kembali ke bentuk aslinya. Selama 3 bulan ini, Emily tidak pernah memaksa diri secara ekstrim. Dia hanya makan teratur, berenang setiap hari, dan tidur cukup. Sesuatu yang sederhana ternyata membawa perubahan besar. Pak Surya pun berhenti membaca koran dan memuji. Usaha Emily benar-benar patut diapresiasi. Kami sekeluarga ikut terinspirasi. Saat pergi berbelanja, Emily memutuskan mencoba pakaian baru. Baju ukuran XL lama miliknya sudah terasa sangat longgar. Di ruang ganti sebuah pusat perbelanjaan, dia mencoba celana jeans ukuran yang lebih kecil. Ternyata pas, bahkan masih ada sedikit ruang di pinggang. Dia harus memeriksa berulang kali di cermin. Dia benar-benar sudah mengecil. Dia juga mencoba kaos yang pas di badan yang dulu selalu dia hindari. Bayangan di cermin memang dirinya, tapi tampak seperti orang yang berbeda. Kak Emily, baju itu sangat cocok untukmu. Tiara bersorak saat Emily keluar dari ruang ganti. Eyang Siti tersenyum bijak.
Kecantikan bukan sesuatu yang dipakai dari luar, tapi terpancar dari dalam. Kamu sedang bersinar, Emily. Air mata menggenang di mata Emily. Ini bukan hanya keberhasilan diet, tapi hidupnya sedang menuju arah baru. Namun, penurunan berat badan yang mulus itu tiba-tiba terhenti. Di angka 81 kg, beratnya tidak bergeming selama berminggu-minggu. 1 minggu, 2 minggu, hingga sebulan. Angka yang muncul selalu sama. Emily mulai cemas. Pola makan tidak berubah. Dia tetap berenang, tapi timbangan seolah mogok. Memasuki bulan kedua, kecemasan berubah jadi keputusasaan. Mungkin aku tidak bisa turun lagi. Meski sudah lebih kurus, lemak di beberapa bagian masih menonjol, dan dia merasa belum cukup cantik untuk memakai kebaya. Masih butuh sekitar 19 kg lagi untuk mencapai target impiannya, angka yang kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Emily, kamu tidak apa-apa. Belakangan ini kamu tampak tidak bersemangat, Tiara bertanya khawatir. Aku tidak apa-apa, hanya lelah. Emily berbohong. Hatinya hampir hancur. Saat bertanya pada Eyang Siti, beliau menjelaskan, setiap orang akan mengalami masa stagnan plateau. Itu tandanya tubuhmu sedang beradaptasi dengan berat badan baru. Secara logika dia paham, tapi hatinya sulit menerima. Suatu pagi di minggu ke-6 masa stagnan, Emily menyerah untuk menimbang badan. Dia merasa tidak ada gunanya. Saat itulah sahabatnya, Caitlin, melakukan panggilan video. Emily, sudah lama tidak mengobrol. Bagaimana kabarmu? Di layar ponsel tampak suasana California yang akrab. Di belakang Caitlin ada kotak pizza besar. Kami lagi pesta pizza nih, sepi nggak ada kamu. Hidup di Indonesia cuma makan sayur terus, nggak bosan ya? Kata-kata Caitlin yang tidak sengaja itu menusuk hatinya. Benar, belakangan ini dia merindukan cita rasa Amerika. Porsi besar, rasa yang kuat, sensasi makan tanpa beban. Setelah menutup telepon, Emily sendirian di kamar. Keinginan makan yang hebat menyerbu. Toh berat badanku tidak turun lagi, buat apa menahan diri? Jarinya mulai mencari aplikasi pesan antar makanan untuk mencari gerai burger terdekat. Jarinya gemetar di atas layar. Tinggal 1 klik dan burger, kentang goreng, serta milkshake akan datang dalam 30 menit. Dia ingin memakan semuanya sekarang juga. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Emily, Eyang buatkan teh untukmu. Itu suara Eyang Siti. Emily turun ke ruang tamu, melihat Eyang duduk sendirian dengan 2 cangkir teh melati. Duduklah nak. Emily menurut. Setelah keheningan sesaat, Eyang berkata perlahan, kamu sedang menderita karena berat badan yang tidak turun lagi ya? Emily tersentak. Bagaimana Eyang tahu? Sudah hidup lama, otomatis bisa membaca hati orang. Eyang tersenyum lembut. Emily, apakah kamu masih ingin memakai kebaya? Tentu saja, Eyang. Tapi beratku tidak turun lagi, jadi aku pikir lebih baik menyerah saja. Emily menundukkan kepala. Eyang Siti menyesap tehnya. Kebaya bukan sekadar pakaian. Memakai kebaya adalah tentang merapikan jiwa kita. Emily mendengarkan dengan saksama. Menurunkan berat badan itu penting, tapi yang lebih penting adalah jiwamu menjadi cantik. Saat ini kamu terikat oleh angka, padahal yang terpenting bukan angka itu, tapi sikap hidupmu. Eyang menggenggam tangan Emily. Hidup dengan anggun, hidup dengan teliti, hidup dengan rasa syukur. Itulah jiwa dari orang yang bisa membawakan kebaya dengan penuh ruh. Kalimat itu bergema di hati Emily. Masa stagnan adalah bagian dari proses. Yang penting adalah tidak menyerah. Eyang mengambil sebuah foto dari kamarnya. Foto Eyang saat muda mengenakan kebaya sutra. Eyang dulu juga pernah risau soal bentuk tubuh, tapi kebaya mengajari Eyang satu hal. Kecantikan tidak datang dari berat badan, tapi dari hati. Apakah kamu ingin mencoba sedikit lagi? Emily mengangguk dalam. Setelah pembicaraan itu, Emily kembali ke kolam renang. Dia memutuskan tidak lagi melihat angka di timbangan, hanya melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Begitu masuk ke air, jiwanya terasa tenang. Berat badan, kecemasan, kegelisahan, semuanya seolah mencair di dalam air. Dia mulai berenang perlahan. Dulu dia terengah-engah setelah 25 meter, sekarang dia sudah menguasai ritme napas. 50 meter, 100 meter, dia terus berenang tanpa sadar. Berat badan mungkin belum turun, tapi ada yang berubah. Kekuatan, daya tahan, dan yang terpenting, keteguhan jiwa. Kolam renang bukan lagi sekadar tempat olahraga, tapi tempat suci baginya untuk berefleksi. 6 bulan setelah mulai berenang, fisiknya meningkat luar biasa. Dia kini bisa berenang 500 meter tanpa henti. Kak Emily hebat sekali. Tiara kagum. Emily hanya tersenyum sambil mengatur napas. Memasuki bulan ke-8, dia menantang dirinya berenang 1 kilometer.
Dia ingin menyerah berkali-kali di tengah lintasan, tapi dia ingat kata-kata Eyang Siti untuk menghargai momen saat ini. Akhirnya, dia berhasil. Saat naik dari kolam, air matanya menetes. Ini bukan sekadar menyelesaikan jarak, tapi hadiah untuk dirinya sendiri karena tidak menyerah. Lalu, di suatu pagi di bulan ke-9, dia memutuskan untuk menimbang badan lagi. Angka yang muncul, 74,10 kg. Dia turun lagi 7 kg dari angka 81 kg. Dia berhasil melewati masa stagnan. Dia berlari ke bawah dengan girang. Aku turun lagi. Aku turun lagi. Ibu Ratna memeluknya. Kamu luar biasa, Emily. Penurunan berikutnya berjalan sangat lancar. Dari 74 kg ke 68 kg. Dan akhirnya di bulan ke-10, dia mencapai angka 62 kg. Total turun 39 kg dari berat awal 101 kg. Citra di cermin benar-benar orang yang berbeda. Garis rahang yang tajam, tulang selangka yang terlihat jelas, pinggang yang ramping. Apakah ini benar-benar aku? Eyang Siti tersenyum. Ini adalah bentuk aslimu, nak. Tubuhmu sudah jujur membalas usahamu. Emily menangis haru. Perjalanan panjang ini penuh cobaan, tapi dia bersyukur telah bertahan. Aku ingin mencoba memakai kebaya lagi. Kembali ke butik di mana setahun lalu dia pergi dengan air mata. Kali ini hasilnya berbeda. Dia melangkah dengan kepercayaan diri bersama Tiara, masuk ke dalam butik. Pemandangan yang sama menyambutnya, tapi kali ini Ibu Lastri, sang penjahit, yang keluar menemui mereka. Begitu melihat Emily, Ibu Lastri tertegun. Maaf, siapa ya? Saya Emily, yang datang setahun lalu. Apakah Ibu ingat saya? Mata Ibu Lastri membelalak. Apakah ini gadis yang waktu itu? Beliau melihat Emily dengan wajah tidak percaya. Gadis Amerika 101 kg yang kebaya ukuran terbesarnya pun tidak muat, kini menjadi Emily yang ramping 62 kg. Luar biasa. Bagaimana caranya? Tangan Ibu Lastri gemetar. Selama 25 tahun bekerja, beliau belum pernah melihat perubahan sedrastis ini. Hidup di Indonesia telah mengubah saya, Bu, ujar Emily tulus. Proses memilih kebaya dimulai. Emily kini punya banyak pilihan. Dia memilih kebaya kutu baru modern warna merah muda lembut. Saat masuk ke ruang ganti, Ibu Lastri membantu dengan sigap. Tidak ada lagi rasa sesak, tidak ada lagi kancing yang sulit dikaitkan. Kain kebaya itu meluncur mulus mengikuti lekuk tubuhnya. Biar saya rapikan garisnya, Ibu Lastri bekerja dengan mahir. Kali ini, kebaya itu sempurna menonjolkan bentuk tubuh Emily. Kerah yang pas, pinggang yang ramping, semua sempurna. Ini baru namanya kebaya asli, puji Ibu Lastri puas. Hanya butuh 10 menit. Sangat berbeda dari 30 menit penderitaan setahun lalu. Saat berdiri di depan cermin, Emily menahan napas. Dia melihat dirinya yang selama ini dia impikan. Cantik sekali, bisik Ibu Lastri. Kebaya adalah cermin jiwa, dan jiwamu sedang bersinar saat ini. Emily menangis bahagia. Perjuangan setahun ini adalah untuk momen ini. Di sampingnya Tiara juga sudah berkebaya, dan kali ini mereka tampak sama-sama memukau. Kak Emily, kakak cantik sekali. Mereka berdua berjalan di jalanan kota Yogyakarta dengan kebaya mereka. Rasa rendah diri yang dirasakan Emily setahun lalu telah hilang sepenuhnya. Turis-turis yang lewat banyak yang melirik kagum. Boleh saya bantu fotokan? Tawar seorang ibu dengan ramah. Di depan sebuah bangunan bersejarah, keduanya tersenyum lebar. Dalam foto itu, tampak dua sosok wanita yang sama cantiknya. Meski bentuk tubuh mereka berbeda, keduanya sangat cocok dengan kebaya masing-masing. Foto ini akan kujadikan harta karun seumur hidup, ujar Emily. Tiara pun ikut berkaca-kaca. Aku juga, Kak. Beruntung sekali bisa bertemu kakak. Kembali ke rumah keluarga Surya, Eyang Siti sudah menunggu. Beliau mengeluarkan sebuah kotak indah dari kamarnya. Di dalamnya ada sebuah kebaya sutra biru tua dengan bordir bunga teratai yang sangat detail. Ini adalah kebaya kesayangan Eyang saat muda. Eyang ingin kamu yang memakainya. Emily terperangah. Tapi Eyang, ini terlalu berharga. Kamu punya jiwa yang pantas untuk kebaya ini. Pakailah, Eyang tersenyum. Emily memeluk kebaya itu erat. Dia benar-benar merasa telah menemukan keluarga baru. Di hari terakhir sebelum kepulangannya, mereka mengambil foto keluarga di ruang tamu. Pak Surya, Ibu Ratna, Eyang Siti, Tiara, dan Emily, semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka. Senyum. 1, 2, 3. Saat lampu kilat menyala, Emily merasakan kebahagiaan yang meluap.
Dia, gadis 101 kilogram yang setahun lalu datang dengan air mata, kini pulang dengan berat 62 kilogram, membawa cinta dan identitas baru. Di Bandara Adi Sucipto atau Yogyakarta International Airport, keluarga Surya mengantarnya. Emily sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kapanpun kamu mau, pulanglah ke sini, ujar Pak Surya. Ibu Ratna memberikan kotak bekal makanan buatannya. Jangan lupakan rasa masakan Indonesia ya. Tiara memeluknya sambil menangis. Kita pasti ketemu lagi, Kak. Terakhir, Eyang Siti mendekat. Kamu sudah berjuang dengan sangat baik. Kamu adalah wanita dengan jiwa yang cantik, dan itu tidak akan berubah kemanapun kamu pergi. Eyang memeluk Emily erat. Saat melangkah masuk ke pintu keberangkatan, Emily menoleh ke belakang dan melambaikan tangan. Dia berjanji dalam hati akan kembali ke rumah keduanya ini. Setelah penerbangan panjang, Emily mendarat di Los Angeles. Di lobi kedatangan, orang tuanya sedang menunggu. Emily menarik napas dalam. Setahun lalu dia pergi dari sini dengan berat 101 kilogram. Kini dia melangkah penuh percaya diri dengan berat 62 kilogram. Di antara kerumunan, dia melihat Mike dan Jennifer. Namun, mata mereka melewati Emily, mencari sosok putri mereka yang bertubuh besar di antara penumpang lain. Emily berjalan tepat di depan mereka. Ayah, ibu, ini aku. Jennifer tertegun, menatap wanita muda cantik di depannya. Siapa? Siapa Anda? Ibu, ini aku, Emily. Saat Emily tersenyum, wajah Jennifer dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Benar-benar kamu, nak. Mike juga terpaku. Emily, apa yang terjadi padamu di Indonesia? Dengan lembut Emily menjawab, aku diberikan keajaiban. Keajaiban yang disebut kasih sayang. Jennifer memeluk putrinya erat, suaranya gemetar. Emily, maafkan ibu. Maaf untuk apa, Bu? Waktu itu ibu mengatakan hal yang menyakitkan soal tubuhmu. Ibu salah. Emily menepuk punggung ibunya. Ibu tidak salah. Justru karena kejujuran ibu, aku punya motivasi untuk berubah. Jennifer memegang wajah putrinya. Kamu benar-benar cantik. Bukan hanya fisiknya, tapi kamu tampak bersinar dari dalam. Mike juga berkaca-kaca. Ayah ingin berterima kasih pada keluarga di Indonesia yang telah merawat putri kami hingga jadi seperti ini. Emily mulai menceritakan segalanya selama perjalanan pulang, tentang keluarga Surya, rahasia kuliner Indonesia yang menyehatkan, perjuangan di kolam renang, dan filosofi Eyang Siti. Di rumah, Emily tetap menjaga pola makan yang dia pelajari di Indonesia. Dia membuat bubur ayam dan tempe untuk sarapan, serta berenang rutin. Berat badannya stabil di angka 62 kilogram. Di universitas, dia mendirikan klub budaya Indonesia yang menarik banyak anggota. Dia menceritakan pengalamannya mengenakan kebaya kepada teman-temannya. Kebaya bukan sekadar pakaian, itu adalah cermin jiwa. 3 bulan kemudian, dia menerima paket dari Indonesia berisi surat dari Eyang Siti dan foto bunga melati yang mekar di balkon kamar lamanya. Membaca surat itu, air mata Emily menetes bahagia. Dia tahu, dia telah berubah selamanya. Bukan hanya soal berat badan, tapi dia telah menemukan cara untuk mencintai dirinya sendiri dan menghargai setiap detik dalam hidupnya. Emily Harrison bukan lagi gadis yang lari dari kenyataan di depan cermin, tapi seorang wanita yang melangkah maju dengan keanggunan seorang pemakai kebaya sejati.